Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking yang akan kita lakukan hari ini yaitu tepuk kelas 4. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah. Oke, siap? Kita mulai ya. Tepuk kelas 4. Hebat. Semangat. Ceria, yeay. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, hari ini Bunda Tuti akan menyampaikan, hari ini kita mau ngapain aja sih Bun? Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bunda Tuti akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, Bunda harap teman-teman semua dapat menemukan informasi penting melalui teks bacaan. Nah, yang kedua, melalui kegiatan percobaan, pemantulan, dan penyerapan, Bunda harap teman-teman dapat mengidentifikasi contoh benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Nah, yang ketiga adalah melalui kegiatan mengamati gambar, Bunda harap teman-teman dapat menentukan makanan khas provinsi di Indonesia. Nah, untuk materi pelajarannya hari ini ada 3. Yang pertama, menemukan informasi penting. Yang kedua, makanan khas provinsi di Indonesia. Terus yang ketiga, pemantulan dan penyerapan bunyi ya teman-teman. Oke, kita mulai aja ya yang pertama. Nah, jadi nanti kita akan belajar ya teman-teman makanan khas daerah teman-teman apa aja. Siapa tahu makanan khas yang akan Bunda jelaskan atau Bunda kasih contoh soalnya ternyata atau kasih contoh gambarnya ternyata adalah salah satu contoh makanan khas dari daerah teman-teman. Nah, kita mulai untuk menemukan informasi penting dulu ya. Jadi di sini ada sebuah teks bacaan yaitu judulnya Bunda bacakan, Gudeg Makanan yang Melegenda. Bunda bacakan dulu ya untuk paragraf 1-nya. Gudeg adalah makanan tradisional Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan nama Kota Gudeg, teman-teman. Nah, untuk paragraf keduanya, Bunda akan membacakan juga. Jadi nanti akan Bunda bacakan per paragraf, terus kita akan menentukan informasi pentingnya secara bersama-sama per paragraf, oke? Selanjutnya paragraf 2 akan Bunda bacakan. Sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan makanan yang berasal dari kerajaan, tetapi berasal dari masyarakat. Dikarenakan proses memasaknya yang lama, pada abad ke-19 belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada atau yang sering kita kenal UGM hingga sekarang. Nah, untuk paragraf 3-nya, gudeg terbuat dari nangka muda atau kalau bahasa Jawanya adalah gori. Nangka muda direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Daun jati berfungsi memberikan warna coklat kemerahan ke masakan. Gudeg memiliki rasa manis sesuai selera masyarakat Jawa pada umumnya.
Gudeg umumnya disajikan dengan tambahan telur, ayam, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek yang terbuat dari kulit sapi. Nah, untuk paragraf keempatnya, ada beberapa jenis gudeg, yaitu kering, basah, khas Yogyakarta, khas Solo, dan khas Jawa Timur. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan, sehingga memiliki sedikit kuah juga. Sementara itu, gudeg basah mempunyai banyak santan. Nah, ini adalah contoh salah satu teks yang nanti kita akan cari informasi pentingnya, teman-teman. Nah, kita akan mencari informasi penting per paragraf. Jadi, teman-teman, untuk informasi penting cerita tentang gudeg ini ada di buku halaman 114. Jadi, teman-teman silakan dibuka buku halaman 114. Oke, kita mulai aja. Nah, gudeg makanan yang melegenda. Nah, untuk paragraf pertama, informasi pentingnya apa sih, Bun? Informasi penting dari paragraf pertama adalah gudeg makanan tradisional. Jadi, makanan tradisional adalah gudeg. Salah satu contohnya itu ada di paragraf 1 ya, untuk informasi pentingnya. Terus, untuk paragraf 2, informasi pentingnya adalah gudeg populer pada tahun 1940-an. Nah, untuk paragraf ketiganya, informasi pentingnya adalah gudeg terbuat dari nangka muda, teman-teman. Lalu untuk paragraf 4, informasi pentingnya apa ya, Bun? Oke, kita akan cek ya, teman-teman. Ternyata di paragraf 4 itu informasi pentingnya adalah jenis-jenis gudeg. Oke, teman-teman, silahkan teman-teman coba mencari informasi penting tentang gudeg. Jadi teman-teman bisa mencoba dengan cara pertama, teman-teman harus bacakan dulu teks bacaannya secara perlahan dan secara teliti. Terus nanti teman-teman akan bisa menemukan informasi penting per paragraf. Siap ya, teman-teman? Jadi silahkan teman-teman mencoba melalui gudeg makanan yang melegenda, ada di halaman 112 di bukunya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan ternyata bukan hanya gudeg aja, teman-teman, makanan khas itu. Indonesia itu kan sangat luas. Terdapat beberapa pulau, beberapa provinsi, dan banyak sekali kota di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa provinsi yang akan dijelaskan makanan khasnya. Yang pertama ada dari Sumatera Utara. Nah, ternyata teman-teman, kalau teman-teman jalan ke daerah Sumatera Utara itu memiliki banyak sekali makanan khasnya. Ada arsik, bika Ambon, bulung gadung, cimpa, cipere, dali, mie harbo. Nah, terus kalau misalnya teman-teman suka jalan-jalan ke daerah Bengkulu, ternyata Bengkulu itu nggak mau kalah loh. Bengkulu itu juga banyak sekali makanan khasnya. Ada pendap, ada lema, ada kue tat, ada gulai kembaang, tempoyak, bagar hiuh, lepek, kembang. Aduh, teman-teman, Bunda tuh jadi ngiler ya. Ternyata makanan khas itu menggoda banget dan enak-enak sekali. Nah, kalau dari daerah Kalimantan Selatan, makanan khasnya apa, Bun? Oke, di sini makanan khas dari daerah Kalimantan Selatan itu ternyata banyak banget, teman-teman. Ada wadai, ada amparan tatak pisang, ada ampai barabai, ada bingka, barandam, ada cangkarok karing, gagatas, gagati, gagaduh, garigit, gumpal, kikicak, kokoleh. Nah, kalau dari Bali ini, kalau di daerah Jakarta pasti teman-teman sering banget makaninnya. Salah satu contoh makan khas dari daerah Bali yang sering banget kita dan bahkan insya Allah gampang banget ditemui, yaitu adalah ayam bertutu. Enak ya, teman-teman, ayam bertutu itu ternyata bukan hanya ayam bertutu aja loh makanan khas dari daerah Bali. Ada banyak banget. Kita sebutkan aja ya. Contoh dari Bali makanan khasnya itu ada ayam bertutu,
bandot, B kokak, me kuah, B pasi, me sambal matah garangkes. Oh ternyata sambal matah itu dari ini ya teman-teman, dari Bali. Wah seger banget, udah ngebayangin makan pakai nasi anget terus ditaruh sambal matah, terus pakai ayam betutu, ternyata enak banget ya teman-teman ya. Oke, di sini ada banyak banget ya makanan khas dari Bali. Selanjutnya kita akan jalan-jalan menuju ke Sulawesi Selatan. Ternyata Sulawesi Selatan itu nggak mau kalah loh dari Bali. Ternyata mereka juga memiliki banyak banget makanan khas. Ada yang sering banget kita dengar itu adalah Coto Makassar. Coto Makassar ini teman-teman sudah pernah mencoba atau belum ya? Bunda sih belum ya, jadi pengen nyoba ngiler. Terus yang kedua ada Palu Butung, ada es pisang ijo. Oh ternyata es pisang ijo itu dari Sulawesi Selatan ya teman-teman. Bunda baru tahu loh. Terus ternyata ada banyak banget, ada buras, ada bolu toraja, ada jalang kote, ada kacang sinjai, dan ada katri mandi. Ternyata banyak banget. Terus kita ke arah Maluku teman-teman. Di sana atau di daerah Maluku ternyata juga banyak banget makanan khasnya. Ada colo-colo apa kolo-kolo ya ngomongnya ya, Bunda juga nggak tahu nih. Oke, kayaknya colo-colo, terus ada papeda. Nah, kalau papeda ini kayaknya udah nggak asing ya. Terus ada nasi lapola, sambal pepaya. Wah, sambal pepaya apa rasanya ya? Ada acar kuning ala Maluku, ada sayur banemo, ulang-ulang, pisang rambai, puding sagu, dan kasbi. Ternyata ada banyak banget, ini baru 6 provinsi ya teman-teman. Apalagi kalau kita menjabarkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wah, ternyata Indonesia itu sangat kaya akan makanan khas daerahnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Bunda mencantumkan ada beberapa contoh gambar makanan khas. Wow, yang paling atas adalah gambar yang pertama. Ini ada, Bunda kasih clue ya, ini pakai mentimun, terus terbuat dari ikan, terus ternyata ada cukanya. Apa namanya teman-teman? Oh iya, namanya adalah pempek. Teman-teman tahu nggak sih pempek itu berasal dari mana? Ternyata pempek itu dominannya berasal dari daerah Palembang. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah ya merasakan pempek ya, karena bukan hanya orang Palembang aja, kita juga insya Allah bisa untuk membuat pempek. Terus yang kedua, wah ini biasanya yang warna hitam-hitam. Terus kalau kelihatan dari kuahnya warnanya hitam, insya Allah rasanya manis ya teman-teman. Kalau rasa yang manis itu identik dengan dari daerah Jawa. Coba ya kita cek ya teman-teman. Oke, ternyata yang kedua itu ada rawon. Jadi namanya ini adalah rawon. Terus untuk asal daerahnya itu dari Jawa Timur, teman-teman. Nah, selanjutnya ada gambar yang ketiga. Nah, di sini ada bahan bakunya terbuat dari kacang, terus ada tempe, ada sayur-sayuran, dan ada nasi. Lalu namanya apa ya, Bun? Aduh, Bunda juga nggak tahu nih namanya apa. Kita cek ya sama-sama ya, teman-teman. Oh iya, ternyata namanya adalah nasi pecel. Nasi pecel ini ternyata dominan berasal dari daerah Jawa Timur, teman-teman. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya itu ada, ini bening-bening kayak apa ya, teman-teman? Terus dimakannya pakai ikan. Ini makanan apa ya? Coba kita cek ya. Oh, ternyata ini adalah yang disebut dengan papeda. Wah, kayaknya enak banget nih. Ternyata teman-teman papeda itu juga ada dari daerah Papua ya. Selanjutnya ada gambar, wah kalau ini kesukaan Bunda tuh ini nasi uduk. Nah, kalau teman-teman tinggal di daerah Jakarta, pasti teman-teman gak asing banget nih. Dan bahkan gampang banget untuk mencari nasi uduk. Tapi kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih nasi uduk itu berasal dari daerah mana? Kita cek ya. Oke, untuk namanya ternyata benar ya, nasi uduk. Nah, asal daerah nasi uduk itu dari Jakarta atau bawaannya dari orang Betawi, teman-teman.
Nah, selanjutnya, wah, di sini ada sambal mata. Insya Allah sih Bunda Tuti tahu ya ini gambar apa. Kalau ini sih nggak asing ya. Ini adalah ayam bertutu yang berasal dari daerah Bali. Wah, ngomongin makanan khas Bunda Tuti jadi lapar nih teman-teman. Ya ampun. Nah, teman-teman cukup segitu ya untuk materi makanan khas. Hari ini kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan pada bunyi. Nah, percobaan tersebut terdapat di buku halaman 118. Nah, alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah kita persiapkan buku. Gunanya buku nanti ini sebagai penyangga, jadi kita akan menyusun buku ini dengan tinggi yang setara. Terus selanjutnya jam tangan. Kita harus menggunakan jam tangan. Bebas ya, jam tangan jenis apapun, tapi yang kita gunakan itu dari jam tangan adalah detak dari bunyinya. Terus selanjutnya Bunda menggunakan piring seng. Ya, bebas teman-teman mau menggunakan piring seperti apa, tapi Bunda seperti ini. Terus kita menggunakan spons yang untuk mencuci piring, yang seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya adalah 2 gulungan karton. Kalau teman-teman di rumah tidak ada karton, teman-teman bisa menggunakan kalender bekas terus digulung-gulung seperti ini. Oke, mari kita melakukan percobaan tersebut. Oke, teman-teman, kita di sini Bunda sudah menyusun beberapa buku dengan tinggi yang setara. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita meletakkan kedua gulungan kertas karton ini yang ujungnya hampir mendekati seperti ini. Ya. Terus di ujung sini kita taruh spons. Jadi nanti kita akan membuktikan apakah spons ini dapat memantulkan atau menyerap bunyi. Selanjutnya untuk jam tangan ini, jam tangan kita taruh di dalam gulungan kertas. Terus kita buktikan apakah detak dari bunyi jam itu akan terdengar atau tidak melalui karton yang satunya. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, ternyata suaranya hanya kecil ya teman-teman, sangat lemah. Berarti busta atau spons ini adalah salah satu contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Selanjutnya kita coba menggunakan piring seng. Apakah melalui media piring seng ini kita akan mendengar detak dari jam yang tadi kita taruh di sini atau tidak? Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Ternyata suaranya kencang, sangat terdengar jelas detakan bunyi jam ini. Oke teman-teman, cukup untuk percobaan hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, kita akan menulis hasil percobaan tersebut, taruh di atau tulis di buku halaman 118 yang ada di tabel ini ya teman-teman. Nah, kita akan menulis sebuah kesimpulan tentang percobaan pemantulan dan penyerapan. Nah, di sini sudah Bunda kasih tabel ya di sini ya. Nah, media yang kita gunakan adalah spons dan piring kaca. Ternyata bunyi yang terdengar melalui spons itu sangat lemah. Kenapa? Karena spons adalah salah satu media yang menyerap bunyi. Terus yang kedua, media yang kita gunakan adalah piring kaca. Nah, teman-teman, piring kaca ini ternyata bunyi yang dihasilkan sangat kuat karena piring kaca merupakan salah satu contoh media yang dapat memantulkan bunyi, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi Bunda Tuti sudah mencoba percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi silakan teman-teman lakukan percobaan tersebut di rumah ya untuk tugas hari ini. Jadi silakan teman-teman melakukan percobaan halaman 118, kemudian hasil percobaan tersebut ditulis
pada tabel halaman 118 bagian bawah ya. Semangat teman-teman. Jadi tadi kan Bunda Tuti sudah mencoba. Jadi sekarang giliran teman-teman untuk mencoba. Biar apa Bun? Biar teman-teman juga tahu dan membuktikan apakah kesimpulan yang melalui percobaan Bunda kasih itu atau apakah benar atau salah. Oke teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman kelas 4. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat terus ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke, deh teman-teman. Bunda mohon maaf kalau ada hilaf kata dan perbuatan. Bunda akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman. Terima kasih.